Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Marsa Subiakto. Pada kesempatan kali ini kita akan kembali membahas informasi menarik. Kali ini lagi-lagi berkaitan dengan demo honorer kemarin ya, Senin 3 Februari 2025. Jadi mungkin teman-teman sudah tahu lah ya, bahwa perwakilan dari para pendemo kemarin sudah diterima oleh BAM ya, Badan Aspirasi Masyarakat DPR RI gitu ya. Jadi mereka, para perwakilan dari honorer ini sudah menyampaikan aspirasi atau tuntutan mereka kepada perwakilan dari DPR RI, yaitu BAM, Badan Aspirasi Masyarakat. Setidaknya ada 5 tuntutan yang disampaikan oleh perwakilan honorer ini. Dari mulai menolak diangkat menjadi P3K paruh waktu dan menginginkan diangkat menjadi P3K penuh waktu, kemudian ingin memastikan kapan waktu pengangkatan R2 dan R3 menjadi P3K paruh waktu, menjadi P3K penuh waktu, sampai pada tuntutan terakhir ya, yang nomor 5, yang menurut saya paling realistis adalah terkait dengan anggaran, yaitu menyerahkan anggaran penggajian para honorer yang diangkat menjadi P3K penuh waktu ini ke pemerintah pusat. Karena masalah utama dari kenapa mereka tidak bisa diangkat menjadi P3K penuh waktu adalah masalah ketersediaan formasi. Formasi yang dibuka terlalu sedikit, tidak sebanding dengan jumlah honorer yang ada, sehingga mereka dialihkan dulu menjadi P3K paruh waktu, menunggu anggarannya ada, anggarannya siap, baru mereka akan diangkat menjadi P3K penuh waktu. Jadi masalah utamanya adalah itu. Mau sampai kapanpun, mau gimana pun, kalau pemerintah daerah atau instansi tidak punya anggaran untuk menggaji para honorer yang diangkat menjadi P3K penuh waktu ini, tentunya tidak akan mungkin diangkat menjadi P3K penuh waktu. Sehingga menurut saya tuntutan yang terakhir, yang nomor 5 ini adalah tuntutan yang paling realistis, menyerahkan masalah anggaran ini ke pemerintah pusat. Jadi harapannya ada andil dari pemerintah pusat untuk menggaji para P3K ini, para honorer R2 dan R3 yang diangkat menjadi P3K penuh waktu ini. Sehingga tentunya pemerintah daerah atau instansi tidak kebingungan lagi bagaimana caranya menggaji para honorer R2 dan R3 yang diangkat menjadi P3K penuh waktu ini. Jadi kita tunggu saja ya. Semoga tuntutan-tuntutan dan harapan-harapan dari para honorer yang kemarin sudah melaksanakan demo, terutama honorer R2 dan R3, bisa segera terrealisasi. Dan untuk lebih jelasnya terkait dengan hal ini, kali ini kita akan coba lihat beritanya ya. Langsung saja, bagi yang penasaran, simak terus. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Langsung saja kita mulai. Jadi inilah berita atau informasi terkait dengan 5 tuntutan ya, yang disampaikan oleh perwakilan honorer kepada Badan Aspirasi Masyarakat DPR RI kemarin ya. Diberitakan oleh news.detik.com. Judulnya, BAM DPR terima perwakilan aliansi honorer yang demo bawa 5 tuntutan. Kita coba bacakan ya. Badan Aspirasi Masyarakat DPR menerima perwakilan aliansi honorer R2 dan R3 yang terdaftar di Badan Kepegawaian Negara. Aliansi tenaga honorer ini menyampaikan 5 aspirasi dan keluhan kepada DPR RI terkait hak menjadi P3K penuh waktu. Rapat dengan BAM DPR terlaksana di Gedung Nusantara 2, Senayan, Jakarta Pusat, Senin 3 Februari 2025. Terlihat Ketua BAM DPR Neti Prasetyani hingga Wakil Ketua BAM Selika Nurrahadiana menerima aliansi honorer R2 dan R3. Tuntutan dari teman-teman honorer Indonesia yang kami rangkum hanya 5. Saya dari Madura, Pak, tapi sekarang saya Indonesia, Pak. Saya mewakili seluruh Indonesia. Izinkan saya menyampaikan, Ibu, ada 5 poin tuntutan kami, yaitu yang pertama, menuntut hak para R2 dan R3 menjadi P3K penuh waktu dan menolak menjadi P3K paruh waktu, kata Ketua Aliansi Honorer R2 dan R3 Faisal Mahardika dalam rapat.
Aliansi honorer juga ingin ada kepastian dari pemerintah terkait pengangkatan honorer R2 dan R3 menjadi penuh waktu. Selain itu, meminta pemerintah mempertimbangkan peraturan presiden untuk pengangkatan honorer R2 dan R3 menjadi ASN P3K penuh waktu. Yang kedua, meminta kepastian kapan terrealisasinya tuntutan honorer berstatus R2 dan R3 untuk diangkat menjadi penuh waktu, ujar Faisal. Tuntutan keempat adalah meminta pemerintah menyetop sementara tes CPNS atau jalur P3K jika janji yang sebelumnya belum dipenuhi. Tenaga honorer juga meminta adanya kewenangan pemerintah daerah untuk mengeksekusi anggaran belanja pegawai. Jadi harapan kami selama kami R2 dan R3 ini belum diangkat menjadi penuh waktu, pemerintah jangan dulu membuka CPNS, jangan dulu membuka P3K. Karena kami ini masih dalam janji-janji saja, begitu ujar Faisal. Yang terakhir, menyerahkan anggaran kepegawaian kepada pusat. Karena kami ini selalu dibenturkan dengan keterbatasan belanja pegawai. Dan di sini saya memohon pemerintah dan juga DPR untuk bisa memberikan suatu wewenang untuk daerah itu bisa menganggarkan untuk belanja pegawai. Atau mungkin langsung dieksekusi oleh pemerintah pusat untuk anggaran belanja dari pegawai ini, imbuhnya. Ya, jadi itulah ya berita atau informasi berkaitan dengan 5 tuntutan dari aliansi honorer ya, yang disampaikan langsung kepada Badan Aspirasi Masyarakat DPR RI, yang menurut saya paling realistis adalah terkait dengan anggaran gitu ya. Menyerahkan anggaran ke masalah anggaran belanja pegawai ke pemerintah pusat gitu ya. Karena alasan dari pemerintah daerah atau instansi tidak membuka formasi yang cukup banyak adalah terkait dengan anggaran, ketidaktersediaan anggaran sehingga mereka tidak bisa membuka formasi yang banyak. Kemudian terkait dengan aturan maksimal 30% APBD untuk belanja pegawai itu juga menjadi penghambat gitu ya. Kenapa daerah atau instansi tidak membuka formasi yang banyak. Sehingga dengan adanya aspirasi ini atau tuntutan ini, semoga DPR bisa mengeluarkan aturan tentunya bersama pemerintah gitu ya, terkait dengan masalah anggaran ini. Jadi mungkin itu informasi yang bisa disampaikan pada kesempatan kali ini. Jika ada tanggapan atau pertanyaan berkaitan dengan hal ini, teman-teman bisa tinggalkan di kolom komentar. Terima kasih, mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.